Sudah mandi ini kelihatannya Niko ini. Lebih segar dari. Belum, Pak. Oh, belum. Oh, Baru baru keluar kerjaan soalnya. baru apa? Baru beresin rumah soalnya. Oh, baru beresin rumah. Tapi wajahnya kelihatan segar sekali. Iya. Oke, puji Tuhan, bersyukur sekali. Hari Minggu siang ini, tanggal 12 November, kita kembali bertemu untuk kita belajar firman Tuhan, meskipun singkat, sejenak, tapi kiranya boleh menjadi berkat dan menjaga perilaku kita untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa setiap hari firman Tuhan tetap dibaca sebagai penuntun langkah hidup kita, sebagai kekuatan yang baru bagi kita. Oke, kita mulai dengan berdoa untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Kau berikan kami kesempatan bertemu, untuk kami berjumpa, belajar firman Tuhan melalui program Komsel, melalui Zoom ini Tuhan. Kiranya pembelajaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan menuntun langkah hidup kami untuk searah, selaras, setujuan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita masih di edisi Buah Roh. Nah, saya share ini belum. Ya, sudah kelihatan. Masih edisi Buah Roh. Kita sudah menyelesaikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian yang lalu kesabaran. Kita masuk di edisi yang kelima, yaitu kemurahan. Sekali lagi kita mempelajari satu persatu karena seringkali ayat buah roh ini hanya dibaca sekilas tanpa kita mengerti apa maksud satu persatu di dalamnya. Oke, saya bacakan Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, ada 9 buah roh, masuk di bagian yang kelima, ya, kemurahan. Apa yang dimaksud dengan kemurahan? Apa pengertian dari kemurahan? Kemurahan, saya berikan gambaran atau pengertian yaitu sikap hati yang mudah memberi dengan kerelaan hati. Sekali lagi, sikap hati yang mudah memberi dengan kerelaan hati. Orang yang murah hati pasti mau memberi pada orang lain. Memberi itu tidak selalu berupa materi atau uang, bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa makanan, tidak hanya berupa benda, tapi juga bisa berupa pertolongan pada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kemurahan dapat ditunjukkan dengan sikap mau memberi pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Betapa banyak hari-hari ini orang itu mudah sekali untuk egois, memikirkan diri sendiri, bahkan punya prinsip untuk menolong diri sendiri saja kesulitan, apalagi menolong orang lain. Padahal firman Tuhan berkata supaya atau mengajarkan kita untuk menolong orang lain. Kemurahan di Alkitab sama artinya dengan kata murah hati atau rela hati. Kalau kita menemukan kata-kata murah hati itu sama saja kemurahan atau rela hati. Yaitu kita belajar mengenai pengertian kemurahan. Itu suka memberi, mudah memberi dengan rela. Memberi barang, memberi pertolongan, memberi bantuan apapun. Mungkin kita tidak bisa memberi secara langsung, tapi gini, sebentar ya, saya tunjukkan teman yang bisa menolong kamu. Itu juga salah satu bentuk memberi. Nah, kebenaran tentang kemurahan, yang pertama kita perlu sadari bahwa kemurahan merupakan sifat dari Bapa di sorga. Bisa bantu baca Nelva, Lukas pasal 6 ayat 36. Lukas pasal Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Iya, jadi firman Tuhan mengajarkan kamu harus murah hati karena Bapakmu itu juga murah hati, artinya ada teladan. Kemurahan hati merupakan sifat dari Bapa di sorga yang seharusnya menjadi teladan untuk kita lakukan.
Kemurahan hati yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus menunjukkan sikap hati yang penuh keikhlasan, kebesaran hati, dan rela menerima yang tanpa batas. Satu kali Yesus rela mengampiri orang gila di Gerasa, padahal jaraknya itu jauh, dia harus menyeberangi sungai. Dia mengampiri orang gila di Gerasa dan disembuhkan orang gila. Yesus ketika dipanggil oleh orang yang buta, dia mau mendekati orang yang sakit buta, orang yang sakit kusta dia sembuhkan. Juga menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit lumpuh Tuhan sembuhkan. Yesus pun rela mendatangi murid-muridnya yang terjebak dalam angin yang sangat besar. Kalau kita ingat, ada 3 orang terjebak dalam angin yang sangat besar, angin ribut, angin sakal. Tengah malam jam 3, Yesus datang menolong mereka. Bahkan mengajak salah satu murid yaitu Petrus untuk berjalan di atas air. Jadi Yesus rela mendatangi murid. Dia tidak membiarkan murid-muridnya mengalami situasi yang celaka. Jadi itu adalah satu bentuk kemurahan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang seharusnya kita teladani. Dia mengambil orang gila itu kan satu bentuk kemurahan yang tidak terbatas. Demikian juga ketika kita bisa menolong orang lain yang mungkin lebih lemah dari kita, lebih miskin dari kita, latar belakangnya tidak baik, kita mau menolong. Itu kemurahan. Itu poin pertama bahwa kemurahan merupakan sifat dari Bapa di surga. Kemudian yang kedua, kebenaran tentang kemurahan yaitu kemurahan mengajarkan kita untuk memberi lebih dari yang sewajarnya. Niku bisa minta tolong baca Lukas 6 ayat 32 sampai 30. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Iya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengasihi orang lain yang bisa jadi dia tidak kita kenal atau juga dia adalah orang yang membenci kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang sama-sama berbuat baik sama kita, itu biasa. Firman Tuhan berkata, orang berdosa pun berbuat demikian. Enggak perlu bertobat, enggak perlu ikut Tuhan Yesus. Itu semua orang juga seperti itu. Tapi kita diajarkan untuk mengasihi lebih dari yang sewajarnya. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi atau berbuat kepada kita, sama saja dengan orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana cara kita berbuat kemurahan pada orang lain? Saya bacakan di Lukas 6 ayat 27 sampai 30. Di atasnya lagi. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil punyaanmu. Nah ini saya tuliskan di bawah, bagaimana cara kita berbuat kemurahan, berbuat baik pada orang yang membenci. Ya. Itu nggak mudah memang. Orang membenci, tapi kita tetap minta berkat bagi yang mengutuk. Ada orang yang mengutuk kita, kita berkata, berkati aku juga. Doakan bagi orang yang mencaci kamu. Kita difitnah, diomongi apapun. Kita diajari untuk mendoakan. Bukan supaya dia dibalas. Tidak, tapi kita mendoakan supaya kehidupannya lebih baik. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu adalah firman Tuhan. Sebenarnya artinya bukan ketika kita ditampar orang, terus kita menyerahkan, nih pipi kanan saya. Tidak, tapi artinya ketika kita disakiti, kita tidak. Kalau ada yang minta jubah, berikan bajumu. Artinya ada orang minta sesuatu, kita punya lebih. Bahkan juga dikatakan kalau ada yang meminjam, jangan meminta kembali. Nah, ini artinya bukan kita diajari menjadi orang yang bodoh. Tapi kalau ada yang meminjam,
dan dia memang orang yang dalam kesulitan, ya sudahlah kita berikan kalau kita mampu, tanpa meminta. Nah, ini adalah kita diajarkan untuk memberi lebih dari yang sewajarnya. Ini adalah pengajaran dari kekristenan yang ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Karena orang-orang dunia melihat bahwa mata ganti mata, aku disakiti mataku, aku balas mata. Gigi ganti gigi. Tapi di dalam perjanjian baru, kita diajari untuk berbuat lebih dari yang sewajar. Aku disakiti, aku akan memberkati. Aku dianiaya, aku akan menolong kamu. Dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran dari firman Tuhan tentang kemurahan. Dan kemudian yang ketiga, kebenaran tentang kemurahan, bahwa ada upah bagi orang-orang yang murah hati. Minta tolong Nelva bacakan Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, itu kita memiliki sikap hidup yang penuh dengan kemurahan hati. Percayalah bahwa ada upah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Upah tersebut bukan hanya kita terima ketika di surga nanti, namun juga ketika ada banyak orang yang berbuat baik supaya dapat pahala di surga, dapat pahala di kehidupan yang nanti. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita pun akan mengalami berkat ketika di kebenaran tentang upah. Ketika kita memberi berkat pada orang lain, Tuhan akan membalas dengan pelimpahan. Niku minta tolong baca Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Iya, ketika kita memberi berkat pada orang lain, Tuhan akan membalas dengan pelimpahan. Kalau di bahasa aslinya, siapa memberi minum air 1 gelas, ia sendiri akan diberi minum 1 ember. Jadi balasannya lebih besar. Jadi firman Tuhan berkata, bukan cuma siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa memberi minum 1 gelas, dia akan diberi minum 1 ember. Jadi balasannya lebih besar. Jika kita memberi berkat pada orang lain, menolong orang lain, Tuhan akan membalas dengan berkelimpahan, dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang luar biasa. Jadi jangan takut untuk memberi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, karena Tuhan tidak akan tutup mata. Kemudian kebenaran tentang upah yang berikutnya bahwa ketika kita menolong orang lain, hal itu sama saja memberi utang ke Tuhan. Kok bisa? Coba minta tolong Nelva, Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Iya, jadi ketika kita menolong orang yang lemah, nggak berdaya secara ekonomi, secara makanan, atau apapun, dia nggak punya apa-apa. Kita menolong, mungkin di antara teman kita nggak pernah bawa makanan kalau ke sekolah, apalagi bawa uang nggak pernah. Kita punya makanan lebih, kita kasih ke dia. Atau kita punya uang lebih sesekali, ayo makan sama saya. Nah, ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang ternyata itu sama saja kita memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan itu berhutang sama kita. Nah, kalau Tuhan yang berhutang, Tuhan pasti membayar. Dikatakan di bawah yang akan membalas perbuatannya. Jadi ketika kita menolong orang yang lemah, secara tidak sadar, kita sedang memberi hutang ke Tuhan, memberi pinjam. Satu kali di Matius 25 dikatakan, eh, kamu telah menolong aku ketika aku dalam penjara, ketika aku tidak punya pakaian, ketika aku diasingkan. Nah, orang-orang berkata, lu kapan Tuhan masuk penjara? Kapan Tuhan tidak punya pakaian? Ketika kamu membesuk orang di sana, membesuk orang sakit, menolong orang yang nggak punya pakaian, itu sama saja.
Itu di Matius 25 ayat 40. Jadi ini kebenaran tentang kemurahan, bahwa kemurahan merupakan sifat dari Tuhan yang harus kita teladani. Dua, kemurahan mengajarkan kita untuk memberi lebih dari yang sewajar. Lebih dari yang sewajar. Kalau dunia, orang dunia berkata bahwa, oh dia baik sama saya baik juga sama dia. Tidak, tapi firman Tuhan mengajarkan, sekalipun orang itu membenci saya tetap baik pada dia. Dan yang ketiga, ada upah bagi orang-orang yang murah. Jadi kalau kita memberi sesuatu, balasannya itu lebih besar dari yang kita beri. Sekarang kita belajar tanda orang yang memiliki kemurahan hati. Orang yang memiliki kemurahan hati, dia akan rela memberikan yang dimilikinya untuk menolong kebutuhan orang lain. Dia tidak akan merasa berat, sebab dia merasa bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya, semua itu milik Tuhan. Kita ini hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola. Kalau Niko punya uang, sebenarnya itu bukan uang. Itu Tuhan memberikan kepercayaan untuk Niko mengelola. Kalau Nelva punya sesuatu, itu adalah titipan dari Tuhan dikelola. Jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan dan kita punya kelebihan, kita memberi tidak ada masalah. Namun saya tuliskan di bawah ini, tetap diperlukan hikmat untuk memberi sesuatu pada orang lain. Tidak asal memberi, tidak menyiksa diri sendiri, dan mengerti bagaimana manfaatnya ketika memberi pada orang lain. Contoh, ketika ada teman mau pinjam uang, tapi kita tahu dia akan kesulitan membayar. Daripada menjadi masalah, lebih baik kita berikan semampu kita saja. Mau pinjam 50.000, tapi kalau kita kasih semua, kita nggak bisa makan nanti. Ya terus kalau kita kasih 50.000, dia juga nggak bisa bayar. Kita juga menyiksa diri. Ya sudah, saya kasih kamu 20.000 ya, maaf saya adanya segini. Itu, jadi kita tetap menolong, tapi dengan tidak asal memberi, tidak menyiksa diri, kita masih pegang uang. Dan mengerti bagaimana manfaatnya ketika memberi. Jangan sampai ketika kita beri, ternyata dia hanya minta-minta saja, nanti ke orang lain minta lagi. Jadi kita memiliki kemurahan hati, tapi tetap dalam angka yang benar. Oke, hari ini kita belajar tentang kemurahan hati. Salah satu dari buah roh yaitu kemurahan. Sekarang, bisakah Nelva menceritakan pengalamanmu ketika memberikan sesuatu pada orang lain? Bisa jadi itu sesuatu yang berharga. Atau kamu masih juga membutuhkan hal itu? Bagaimana rasanya ketika memberikan atau menolong? Pernah nggak memberikan sesuatu bagi orang lain yang sebenarnya itu juga kamu miliki mungkin satu-satunya atau apapun ketika kamu Eh, bisa memberi pada orang. Silakan. Waktu itu cuman punya uang jajan berapa gitu, aku lupa. Terus itu satu-satu yang jajan, terus kayak mikir kayak aku harusnya itu buat aku sendiri, buat buat jajan aku, buat beli minum, buat beli makanan. Tapi ada temen aku yang nggak bawa duit sama sekali. Terus dia minta sama aku buat minta jajanin gitu. Nel, eh, jajanin aku dong gitu kan, kayak aku nggak bawa duit gitu kan. Terus karena aku tahu dia emang nggak bawa duit, ya udahlah aku kasih aja duit aku, karena kan nggak mungkin aku biarin aku jajan tapi temen aku nggak jajan gitu. Oh. Dikasih semua atau jajan berdua? Aku kasih semua sih waktu itu, kebetulan karena ya udahlah gitu kan, karena nanti aku jajan lagi aja kalau misalkan di lain hari gitu kan, karena Oh, kebetulan bawa minum juga, jadi kayaknya kalau buat minum masih bisa ditahan gitu. biasa. Bagaimana rasanya ketika kamu ngasih uang itu ke teman? Berat atau bagaimana? Seneng sih kalau bisa bantu temen kayak gitu kan, kayak nggak ngerasa dirugiin, nggak pernah ngerasa kayak gimana gimana. Seneng lah. Ya, luar biasa. Terima kasih. Karena sebenarnya kita ini cuma pengelola, dititipi sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengelolanya dengan Niko, pernahkah mengalami memberi sesuatu pada orang lain dari yang kamu punya?
Bisa, tidak Pak. usul. Iya, silakan. Eh, Dulu waktu kelas 3 SD, Bapak punya lagi. Waktu itu Bapak beliin sepatu futsal original. Ya. Terus pas kelas 4 SD atau 5 SD gitu, sepatunya udah sempit. Terus sepatunya aku kasih ke saudara. Oh, itu sepatu original. Tapi sudah dipakai selama setahun ya, kurang lebih. Iya, Gimana jarang sih rasanya? sebenarnya soalnya waktu Apa? itu nggak bisa main futsal juga. Oh, tapi dapat sepatu. Bagaimana Iya. rasanya ketika ngasih sepatu itu ke saudara? Eh, Seneng sih akhirnya sepatunya bisa kepake juga kan. Kebetulan saudara juga bisa main bola juga. Oh, ya. Jadi Niko sendiri tidak terlalu bisa main dan sepatunya jarang dipakai akhirnya. Iya, Oh, ya. Kasih ke saudara. Ya, puji Tuhan. Kita belajar menjadi orang yang murah hati, memiliki kemurahan dengan cara membagi dari apa yang kita miliki. Oke, terima kasih. Kita di pertemuan kita hari ini. Kita tolong Niko untuk tutup dalam doa. itu Yesus. Terima kasih atas berkat yang kau berikan sepanjang malam hari ini Tuhan. Terima kasih juga eh, telah mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan. Berkati Pak Oki supaya sehat selalu ya Tuhan. Dan berkati aku dan Elva supaya bisa meneladani apa yang diajarkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Niko dan Melva. Sampai jumpa minggu depan. Dan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke.